Selamat malam pemirsa, pembangunan proyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tidak luput dari kontroversi. Kali ini warga desa Pemaluan, Kabupaten Penajam Pasir Utara merasa diusir paksa dengan dalih bangunan yang mereka miliki tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN. Lalu di mana prinsip keadilan dan prinsip demokrasi yang selama ini digaungkan dalam pembangunan IKN? Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini. Gusur paksa di Ibu Kota Nusantara. Bersama saya, Valentinus Reza. Gusur paksa di Ibu Kota Nusantara. Atas nama pembangunan, seringkali menjadi mantra sakti pemerintah untuk mengambil alih atau menggusur tanah warga. Seolah-olah kalau demi pembangunan, negara boleh semau-maunya membebaskan lahan untuk pembangunan, sekalipun itu harus memaksa pergi rakyat dari tanah yang ia tempati. Salah jika kita membayangkan kejadian seperti itu hanya terjadi di masa Orde Baru. Di era kini pun, tabiat pemerintah yang gemar menggusur paksa dan mengancam warga masih terlihat. Terlebih, rezim pemerintahan saat ini sedang getol-getolnya menggenjot pembangunan infrastruktur yang sudah jelas memerlukan dukungan lahan yang luas. Isu penggusuran paksa oleh negara belakangan bahkan kerap muncul di proyek strategis nasional atau PSN yang paling membetot perhatian tentu kejadian gusur paksa di Pulau Rempang, Batam, September 2023. Peristiwa yang berujung bentrokan antara masyarakat dan aparat TNI Polisi itu menjadi puncak buruknya komunikasi dan keberpihakan negara kepada hak masyarakat dalam merealisasikan PSN. Konflik lain yang melibatkan negara dan rakyat dalam hal pembebasan lahan untuk proyek strategis sebelumnya juga terjadi di proyek bendungan Bener di Wadas Purworejo, Jawa Tengah, proyek kawasan hutan produksi di Nagari Air Bangi, Sumatera Barat, dan proyek geotermal di Poco Leok Flores, NTT. Kini, hal yang hampir serupa juga terjadi di proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Koalisi akademisi dan masyarakat sipil Kalimantan Timur menduga ada upaya perampasan dan penggusuran paksa masyarakat lokal di wilayah IKN Nusantara yang dilakukan oleh Badan Otorita IKN. Pemicunya ialah ancaman yang datang dari Badan Otorita IKN kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat suku Bali di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur melalui surat yang diterbitkan Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN 4 Maret 2024. Isi surat itu ialah akan mengagendakan tindak lanjut atas bangunan yang diklaim tidak berizin dan tidak sesuai dengan tata ruang IKN. Kemudian, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan juga mengeluarkan surat teguran pertama yang isinya dalam jangka waktu 7 hari warga diminta membongkar bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Otorita IKN memberikan batas waktu sepekan agar warga, khususnya warga desa Pemaluan, segera angkat kaki dari tanah tinggal mereka. Luar biasa. Tanpa aba-aba, tanpa basa-basi, pemerintah melalui Badan Otorita IKN tiba-tiba hendak mengusir warga, sembari menebar ancaman lewat regulasi yang sesungguhnya tak pernah tuntas disosialisasikan. Dengan dalih pembangunan ibu kota, masyarakat yang sudah berpijak dan hidup di tanah itu selama puluhan tahun dengan entengnya akan disingkirkan. Meski belakangan Badan Otorita IKN telah mengeluarkan surat penundaan penggusuran paksa, itu tidak mengubah pandangan bahwa cepat atau lambat penggusuran tetap akan dilakukan. Itu juga tidak akan mengubah prasangka orang bahwa wajah teduh negara sebagai pelindung rakyat kini semakin bersalin rupa menjadi wajah bengis yang tak ragu menebar ancaman dan tak malu berlaku represif terhadap rakyat. Kiranya kita harus mengingatkan lagi bahwa Indonesia saat ini menganut sistem demokrasi, bukan demokrasi berselubung otoritarianisme seperti model Orde Baru. Hakikat negara demokrasi ialah kekuasaan di tangan rakyat.
Semestinya lah kepentingan rakyat sebagai pemegang kuasa dilindungi dan dihargai. Jangan malah sebaliknya, rakyat diancam-ancam dan digusur semena-mena. Kewajiban negara ialah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Meneror warga sendiri jelas bertentangan dengan filosofi dasar pendirian negara kita. Gusur paksa di ibu kota Nusantara, itulah yang menjadi tema editorial malam kita hari ini, dan sudah hadir di studio anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat malam. Selamat Apa kabar, Mas malam. Kohar? Baik, Mas Kohar, kalau kita bicara soal pemekaran wilayah, Mas Kohar, kenapa yang kerap muncul itu adalah konflik, kontroversi, lalu juga persepsi publik yang muncul adalah negara tidak pernah berpihak pada rakyat. Apa yang salah di sini selama ini? Jadi bukan soal pemekaran wilayah ya, pembangunan lah secara keseluruhan. Pembangunan wilayah untuk kepentingan-kepentingan yang katanya adalah kepentingan-kepentingan ekonomi, kepentingan kemajuan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi prinsip yang diambil di dalam menjalankan kepentingan itu bukan prinsip-prinsip yang berbasiskan keadilan, bukan prinsip-prinsip yang berbasiskan pada perlindungan. Hak-hak ada yang ditinggalkan, ada yang ditanggalkan, bahkan orang diusir secara semena-mena, seolah-olah dia bukan warga Republik Indonesia. Itu yang mesti dikoreksi. Kenapa? Karena cara-cara seperti itu selain melawan keadaban, itu juga bukan cara-cara yang demokratis. Sedangkan konsensus kita kan sudah jelas, kita menerapkan negara demokrasi. Dan salah satu filosofi berdirinya negara Republik Indonesia, itu menjadi tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Segenap tumpah darah itu kan termasuk di dalamnya yang tidak kalah penting adalah manusia. Nah, bentuk perlindungan itu dari apa ya? Perlindungan dari rasa aman, perlindungan dari teror, perlindungan dari tidak memiliki rumah tempat tinggal, terusir dari tempatnya. Itu semua adalah bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan negara. Nah, ini alih-alih memberikan perlindungan, yang terjadi justru satu, mengusir, membuat kecemasan pada warga. Ketiga, membuat warga tidak aman, tidak tenang, tidak damai hidupnya, dan penuh dengan rasa was-was. Nah, silakan saja melaksanakan pembangunan, silakan saja melaksanakan hal ihwal yang terkait dengan upaya memajukan seluruh anak bangsa. Tapi jangan lupa, semua lakukan dengan cara yang adil, cara yang beradab, dengan cara-cara yang memegang prinsip there is no left behind. Tidak boleh ada yang tertinggal. Artinya membuka ruang dialog itu seharusnya dari awal sudah dilakukan oleh pemerintah. Sudah harus dilakukan. Kalau masih ada 1, 2, 3, apalagi sampai lebih dari 10 katakanlah, yang belum pernah disosialisasikan, belum pernah diajak berdialog, diajak berbicara, artinya ada masalah yang belum tuntas, ada masalah yang belum selesai. Betul, Mas Kohar, apalagi juga yang kerap dipertanyakan ini kan di mana peran negara untuk melindungi masyarakat adat, masyarakat lokal begitu. Betul. Karena seakan-akan itu regulasi khusus soal masyarakat adat ini seakan-akan itu miss atau terlewati di awal, Mas Kohar. Nah, ini yang kerap sekali ditinggalkan dalam saat kita melakukan pembangunan, khususnya ketika di era Orde Baru. Itu terlihat jelas bagaimana setiap pembangunan itu hanya melulu berasal dari kehendak penguasa. Ketika penguasa sudah berkehendak, maka ya jadilah itu, kayak kun fayakun, kira-kira begitu. Kalau mau jadi ya jadilah, itu kehendak penguasa. Nah, cara-cara seperti itu kan sudah kita koreksi. Republik ini sudah mengoreksi cara-cara model politik yang sangat hegemonik, yang sangat monolit, yang sangat sentralistik, yang tergantung pada siapa yang berkuasa, tergantung siapa pemerintah saat itu yang berkuasa. Itu sudah dikoreksi melalui reformasi tahun 98, dan perjalanan itu terus bergulir dengan melaksanakan transisi demokrasi, lalu menuju pada demokrasi. Nah, ketika kita sudah hampir sampai ini pada demokrasi yang sesungguhnya, demokrasi yang penuh, ternyata demokrasi dipukul mundur. Banyak kasus di sana-sini yang mulai muncul lagi, yang pola-polanya itu mirip seperti kayak Orde Baru, yang sama sekali tidak menggunakan prinsip-prinsip demokratis. Nah,
Cara-cara yang digunakan itu di mana? Misalnya di Rempang kita saksikan bagaimana warga yang sudah puluhan tahun tinggal di situ, dia digusur karena mau dijadikan pabrik. Yang dengan apapun lah, dengan tujuan misalnya iming-iming akan meningkatkan harkat ekonomi. Tapi ada sebagian orang lain yang diperlakukan secara tidak adil. Tidak benar. Ini tidak benar bahwa demi kepentingan A, B, C, D, lalu menanggalkan rasa kemanusiaan. Sila kedua Pancasila itu mengamanatkan kemanusiaan yang adil dan beradab loh. Ya. Adil dan beradab. Nah, prinsip-prinsip yang dijalankan seperti itu sudah tidak adil, tidak beradab pula. Karena Beradab itu ada itu dua kesalahan. Dua kesalahan beradab termasuk membuka ruang dialog tadi yang seharusnya Itu cara dilakukan beradab. pembangunan. Ya. Betul. Nah, cara yang tidak beradab yang bagaimana? Yang mengintimidasi, yang meneror, yang tanpa sosialisasi, tanpa babi bu, kemudian mengatakan bahwa tanggal ini jam segini kalian harus pergi, Ya. kalian harus merobohkan rumah sendiri. Diberi waktu hanya 7 hari. Itu adalah Ya. cara-cara yang tidak beradab. Oke. Cara-cara yang menanggalkan cara-cara dialog. Ya, yang terbaru kan kabarnya sudah ada surat penundaan penggusuran paksa begitu ya, Ya. Mas Kohar ya. Ini sebenarnya niat mulia atau jangan-jangan hanya sekedar angin surga ini menurut Anda, Mas Kohar? Iya, ini kan terjadi setelah desakan, terjadi kan setelah ramai dibicarakan. Coba bayangkan kalau tidak viral, bayangkan kalau tidak ramai, Ya. bayangkan kalau tidak ada gambar orang yang digunduli ya, karena dia menolak ya, ada suku adat nih misalnya. Bayangkan kalau ada yang tidak harus ditahan. Kalau tidak ada itu semua, tidak ada yang viral, tidak ada yang ramai, tidak ada yang ini sunyi-sunyi saja, sepi-sepi saja, jangan-jangan jalan terus ini. Oke. Nah, hal seperti itu maka tugas banyak kalangan adalah membuat bagaimana mengingatkan penguasa agar menggunakan cara-cara yang adil dan beradab. Oke, pembongkaran bangunan dengan dalih bangunan warga itu tidak berizin. Nah, ini sebenarnya politik macam apa ini, Mas Kohar? Ya, ini kan prinsip yang sama di mana-mana, hampir sama lah, hampir sama dengan model-model yang dulu juga terjadi di Orde Baru. Katakanlah memang tidak berizin. Apakah tidak ada cara lain bagi mereka untuk misalnya rislah gitu, tukar guling, atau mekanisme apa gitu? Lakukan dialog. Jangan hanya dengan menggusur karena Anda menolak, maka Anda tidak berhak untuk mendapatkan tempat di dunia ini, Ya. tidak mendapatkan tempat di negeri ini. Lalu di mana negara? Di mana fungsi negara sebagai pelindung rakyat itu? Justru yang terjadi adalah teror. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk yang tidak adil dan tidak beradab yang harus ditentang, Baik. yang harus diawasi, Baik. tidak boleh terjadi lagi. Baik, nanti kita akan lihat seperti apa sih sebenarnya solusinya untuk IKN ini terkait dengan masyarakat lokal dan adat yang terancam penggusuran begitu oleh Badan Otorita IKN. Kami akan bahas saat lagi. Tetaplah di Editorial Malam. Masyarakat setempat tidak dirugikan. Istilahnya kami ini kan memang warga sini, senang dengan adanya IKN, menerima dengan adanya IKN. Kami tidak pernah menolak, kami mendukung sepenuhnya. Tapi tolong tempatkan kami pada tempatnya gitu. Jangan digusur, jangan. Kemarin tuh surat yang undangan itu yang bikin resah sebenarnya. Walaupun sebelumnya memang tidak ada pemberitahuan. Itu kan bunyinya sangat menyinggung. Saya pun saya bilang saya tidak terima bunyinya surat ini. Kan surat teguran pertama. Seolah-olah sebelumnya kan ada penyampaian bahwa tidak boleh begini, memang tidak boleh membangun di kawasan inti. Tapi kan kami tidak membangun di kawasan inti. Dan kawasan itu belum ada ganti rugi sebelumnya. Sampai sekarang belum ada, 2 tahun kami menunggu. Ya, Mas Kohar, itu tadi pendapat dari warga Ya. yang seperti Anda singgung tadi di awal ya. Ini soal pemekaran wilayah, apapun itu soal pembangunan wilayah juga. Ya. Ini tiba-tiba warga tidak ada pemberitahuan sebelumnya menerima surat penggusuran seperti ini. Apalagi ini kita bicarakan IKN Ya. yang seharusnya sudah punya roadmap dari awal itu seperti apa. Betul. Sudah tahu di sana siapa saja yang tinggal, warga adat di sana siapa saja yang tinggal di sana. Seharusnya kan itu sudah diketahui begitu ya, Mas Kohar. Dan Ya. ini terjadi lagi seperti ini, Mas Ya. Kohar. Padahal kan undang-undangnya sudah jelas nih, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 begitu. Kenapa Ya. ini kerap melenceng dari undang-undang? Karena ada ketergesa-gesaan, karena ada keinginan agar semuanya selesai di tahun 2024.
Itu adalah niat untuk menjadikan itu semacam legacy. Ketergesa-gesaan atau obsesi ini, Mas Ya, Kohar melihat? gabungan di antara dua-duanya. Karena obsesinya tahun 2024 ini harus meninggalkan sebuah legacy, maka ya mau nggak mau harus selesai di tahun 2024. Nah, mau tidak mau selesai di 2024, itu pasti akan meninggalkan sesuatu yang dikejar dengan target. Salah satu nadilalahnya yang dikejar target ini adalah pembebasan lahan. Ya. Nah, dalam konflik pembebasan lahan ini selalu saja ada persoalan-persoalan pelik yang tidak bisa diselesaikan dengan ketergesa-gesaan. Karena itu kepentingan untuk membuat legacy, membangun, menciptakan segala sesuatu yang katakanlah mimpinya itu adalah menuju sebuah negara atau bangsa yang sangat maju, itu sah-sah saja. Tetapi kalau caranya yang digunakan adalah menggunakan cara-cara intimidatif, cara-cara yang tidak demokratis, cara-cara yang tidak beradab, cara-cara yang tidak adil atau semena-mena, maka itu semua adalah prinsip mencapai negara yang maju tapi dengan cara yang salah. Baik, kita dengarkan dulu pernyataan dari Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susantono berikut ini. Prinsipnya semuanya harus lebih baik ya, penduduk yang di sana lebih baik. Jadi komunikasi intens sedang berjalan di lapangan. Terkait warga Pemaluan itu ya Pak? Iya, betul. Jadi kita ada forum-forum yang melibatkan masyarakat di sekitar situ, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga para mereka investor yang baru masuk ke situ, itu juga kita juga ada forumnya. Tapi tanggal waktu itu hari tidak akan berubah ya Pak ya? Apapun kita masyarakat tersebut untuk meninggalkan tempat. Enggak, saya kira prinsipnya sekali lagi kita tidak akan mengusur semena-mena ya, dan komunikasi itu berjalan. Ya, Mas Kohar, ini menarik karena produk hukum yang dibuat kerap tidak melibatkan masyarakat sebagai pemilik sah wilayah sebenarnya. Ini kan sudah tercantum di pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 soal penataan ruang. Artinya, apakah dokumen tata ruang yang dibentuk tanpa partisipasi masyarakat lokal, termasuk IKN ini cacat hukum? Begini, banyak sekali putusan-putusan yang muncul, aturan-aturan yang muncul, itu tanpa melibatkan masyarakat secara luas. Ingat, Undang-Undang Omnibus Law kan bermasalah. Lalu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi disebut sebagai produk yang konstitusional bersyarat. Artinya syaratnya apa? Syaratnya adalah mengikut sertakan masyarakat dalam partisipasi memutuskan tentang undang-undang itu. Masyarakat siapa? Masyarakat pekerja misalnya. Tetapi faktanya yang terjadi itu kan undang-undang itu tidak dibuat baru dengan bentuk partisipatif, tapi dimunculkanlah Perpu kan malahan. Nah, Perpu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang. Nah, cara-cara model seperti ini adalah model yang memang cepat, tetapi ada yang ditinggal, ada yang ditanggalkan, ada yang diperlakukan tidak adil, ada yang diperlakukan secara semena-mena. Baik, nanti kita akan hadirkan juga polling pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Malam. Pemirsa, inilah polling dari Instagram @metro_tv untuk tema editorial malam kita hari ini. Setujukah jika tindakan gusur paksa demi pembangunan bertentangan dengan prinsip demokrasi? Yang mengatakan setuju 79% dan tidak harus ada yang dikorbankan 21%. Mayoritas mengatakan setuju 79% ini ya, Mas Kohar. Ini kan menjadi ironi ketika Presiden mengajak warga Singapura untuk tinggal di IKN. Ini sebenarnya bagaimana Mas Kohar melihat ini, Mas? Ya, beberapa persoalan kita ini memang dipaparkan di hadapan kita ini banyak ironi. Nah, ironi-ironi ini harus segera diakhiri. Kalau memang kita ingin menuju menjadi negara yang maju, ciri-ciri negara maju itu adalah mementingkan peradaban. Dan salah satu yang mementingkan peradaban itu adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Negara paling makmur di dunia itu adalah negara yang meletakkan manusia itu pada posisi yang paling mulia, paling tinggi. Dan pada posisi itulah mestinya warga republik ini diletakkan. Tidak
warga yang lain, karena yang diurus pemerintah, diurus oleh negara itu adalah warga tumpah darah di Republik Indonesia, di kawasan Indonesia. Jangan memuliakan yang lain tapi sambil menelantarkan warga sendiri, itu juga salah. Silakan memuliakan tamu, memuliakan dari negara lain, tetapi juga jangan lupa warga Indonesia ini juga harus dimuliakan. Ya. Tempuhlah dengan cara-cara yang adil, laksanakan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Mas Kohar atas Ya. analisanya Terima pada kasih. editorial malam hari ini. Sehat selalu. Ya, amin. Pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Valentinus Reza, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.